Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun sahabat berada, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua, yang mengajarkan kebaikan, kebenaran dan jalan lurus kepada seluruh umat manusia. Alhamdulillah, di penghujung waktu menuju sholat Jumat, saya hadir menyapa teman-teman yang ada di YouTube dan juga yang ada di TikTok. Ya, kita hanya sebentar aja teman-teman sekalian, hanya ingin menyampaikan bahwa kita mengundang teman-teman Kristen ya, kan ini kayaknya agak sulit kita menemukan teman-teman yang mau berdiskusi ya dengan tema yang serius. Saya berharap dari pihak teman Kristen ini ada kemudian yang benar-benar membahas tema yang kemarin yang kita bawa terkait dengan apa yang mereka sembah ini ya teman-teman. Tentu sahabat-sahabat sudah tahu kan, apakah mereka menyembah Yesus anak Maria atau yang mereka sembah ini adalah sosok yang berbeda, yang kemudian selama bulan suci Ramadan kita membahas ini, kita kasih sayembara, dan tidak ada satupun dari pihak Kristen yang lolos dalam sayembara tersebut. Sehingga di bulan ini kembali saya mengajak pada teman-teman Kristen untuk membahas materi tentang siapa yang disembah oleh umat Islam dan yang disembah oleh saudara Kristen. Sembahan yang mulia atau sembahan yang terkutuk. Karena ada yang mengimani ya, seperti di dalam kitabnya saudara kita Kristen, Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita. Tapi karena kita tidak masuk ke situ, maka cukup Kristen aja. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Karena ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di tiang salib. Nah, ini saya mengundang melalui video pendek ini, saya mengundang kepada saudara-saudara Kristen, pastor atau pendeta untuk membahas ini ya. Membahas tema ini karena ini tema serius, bukan tema main-mainan atau dianggap lelucon, enggak. Ini boleh dibilang hidup matinya agama, hidup matinya kepercayaan atau keyakinan atau iman. Karena kalau kita salah menyembah, ternyata yang disembah itu adalah hakikat atau esensi yang terkutuk, maka itu bahaya. Itu bahaya. Nah, begitu juga umat Islam, kalau ternyata umat Islam itu menyembah hakikat terkutuk, ya itu justru juga bahaya. Oleh karena itu, saya mengundang secara resmi kepada saudara-saudara saya Kristen. Kita head to head aja, satu lawan satu, tapi harus di komal yang ada menyediakan supaya ada moderator. Siapakah yang menyembah sosok terkutuk dan siapakah yang menyembah sosok yang mulia, hakikat yang mulia? Seperti itu adanya. Ini tantangan, ini undangan terbuka kepada saudara-saudara Kristen untuk supaya bisa kita membahas ini di depan umat, agar mereka melihat. Jangan saudara-saudara pendeta, jangan saudara-saudara pastor diamkan materi ini, jangan. Karena ini adalah penentu daripada benar tidaknya keyakinan kita. Karena kalau kita keciduk, terbukti menyembah sosok yang terkutuk, maka tak ada keselamatan. Pasti Kristen pun mengaku itu. Untuk itulah saya meminta kepada pendeta atau pastor, mari kita berdiskusi dengan tema ini. Siapakah
yang menyembah sosok yang terkutuk? Apakah Islam atau Kristen? Dan siapakah yang menyembah sosok yang hakikat yang mulia, Islam atau Kristen? Atau temanya kita singkat, penyembah Sang Yang Maha Mulia versus penyembah Sang Terkutuk. Nanti siapa yang menyembah terkutuk kita buktikan, siapa yang menyembah yang Maha Mulia kita buktikan. Ini undangan buat teman-teman pendeta, teman pastor, atau polemikus Kristen, siapapun itu, untuk berdiskusi head to head dengan tema ini. Ya, saya mengundang kepada saudara-saudara, daripada sudah berapa malam ini semua teman-teman Kristen yang hadir itu keteteran. Semuanya keteteran, saya katakan keteteran. Semalam sampai subuh ada beberapa teman dari Kristen itu tak sanggup. Dia mengakui bahwa yang disalib itu Yesus, tapi yang dikutuk bukan Yesus. Nah, itu sudah bukti keputusasaan dan buntu, tidak ada jalan keluar. Siapa yang disalib Yesus, siapa yang dikutuk bukan Yesus. Nah, mungkin dari teman-teman yang menjagokan Edis, silakan sampaikan ke Edis, tidak usah ribut dengan masker. Tidak usah ribut dengan masker saya. Saya rasa umat Kristen tidak butuhkan gigi saya. Umat Kristen tidak butuhkan juga hidung dan mulut saya. Yang dibutuhkan oleh Kristen adalah paparan-paparan saya. Begitu juga umat Islam. Umat Islam tidak membutuhkan kemudian gigi dan juga hidungnya, Bang Suma, enggak. Yang mereka butuhkan adalah edukasi. Itu yang terpenting. Jadi Edis silakan saya undang, atau Kiamat saya undang. Boleh Anda buka kamera, boleh juga tutup kamera. Saya pun begitu. Saya tutup kamera, saya buka kamera, itu suka-suka saja. Karena tidak ada kebenaran itu harus buka kamera, kekalahan itu harus tutup kamera, enggak. Yang manusia sekarang ini butuhkan adalah kebenaran, bukan tampilan wajah kita. Kita sajikan data, cukup dengan mulut menyampaikan. Tidak usah Anda ribut dengan maskernya, Bang Suma, enggak perlu. Nanti orang akan berpikir akal-akalan aja, hanya karena takut berdebat dengan Bang Suma dipersyaratkan harus buka masker. Enggak perlu. Toh kamu enggak ribut dengan mulut saya kan, enggak ribut dengan hidung, enggak ribut dengan gigi, enggak ribut dengan masker kan. Umat kita masing-masing membutuhkan edukasi, bukan tampilan jasad. Ya, kalau tampilan jasad sih saya rasa ya mungkin Anda lebih ganteng dari saya, enggak apa-apa. Anda mau tutup kamera juga silakan. Tidak perlu harus tampil di depan umum. Saya sendiri tampil di depan umum kayak gini tuh sebenarnya malu. Cuman karena ini tantangan terbuka, undangan terbuka kepada siapapun, RK, si CP, Kiamat, Supiatul, kita head to head dengan moderator membahas tema ini. Apakah Islam yang menyembah hakikat Sang Yang Maha Mulia ataukah ke Kristen? Begitu juga, apakah Islam yang menyembah sosok yang terkutuk ataukah Kristen? Ini penting, karena kapan di antara kita satu terbukti menyembah yang terkutuk, maka gulung tikar. Ini tantangan. Ya, ini tantangan buat saudara-saudara. Sekali lagi, saya tidak ingin berdebat saat ini juga karena sudah waktunya sholat Jumat. Saya hanya membuka ruang agar piti-piti ini disebarkan. Bang Suma mengundang saudara pendeta atau pastor membahas siapakah penyembah yang hakikatnya maha mulia dan siapakah penyembah hakikat yang terkutuk. Jadi antara mulia dan terkutuk. Siapa penyembah yang mulia ini dan siapa penyembah si terkutuk ini? Iblis itu terkutuk kan? Dan pencipta langit dan bumi itu mulia. Mari kita buktikan, sebenar apapun kemudian Anda sampaikan narasi agama Anda, kalau terbukti Anda menyembah sang yang terkutuk, percuma. Begitu juga Islam. Sehebat apapun Islam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, kalau terbukti yang disembah itu adalah dia hakikat yang terkutuk, juga percuma. Percuma juga. Maka ini puncak dari semuanya. Mari kita diskusikan siapa di antara Kristen yang mau mewakili ini. Silakan cari komal yang kemudian netral. Boleh komal Kristen, boleh komal Islam. Saya boleh, Anda undang ke tempat Anda.
Tapi jangan persyaratkan banyak macam, buka masker lah, segala macam lah. Gak usah. Bahkan kalau bisa gak usah buka kamera. Saya tidak butuh wajah Anda. Yang saya butuh telinga saya mau mendengarkan paparan saudara. Ya, jadi tidak ada syaratnya buka kamera, tidak ada syaratnya buka masker. Mau tutup kamera, mau pakai masker, Anda mau tutup kepala Anda pakai helm, pakai baskom, pakai karung goni, pakai sempak juga boleh. Silakan, bebas. Temanya itu. Mau buka kamera atau tutup kamera bukan syarat. Kita hanya ingin membahas siapa penyembah sang terkutuk dan siapa penyembah sang yang mulia. Itu aja. Kita hanya butuh ending dari semua ini. Oke? Buat apa Anda berapi-api? Buat apa Anda kemudian keluar-keluar siang malam, berpalsu ria menggunakan hijab, jilbab, pakai kopiah, pakai baju koko, dan ternyata yang Anda sembah adalah iblis, sang yang terkutuk. Untuk itu sekali lagi saya katakan kepada siapapun yang ada di YouTube dan yang ada di TikTok, tolong PT ini disebar. Ini undangan resmi dari Bang Suma kepada saudara-saudara saya Kristen, baik itu pendeta atau pastor atau siapapun, polemikus, tapi jangan menghujat, jangan menista. Kita hanya ingin membahas siapa di antara dua agama ini yang menyembah pencipta langit dan bumi, dan siapa di antara dua agama ini yang menyembah kepada si terkutuk yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Saya kira begitu dari saya, karena ini sudah Jumat. Teman-teman sekalian, saya mohon izin sebentar sore atau malam kita jumpa kembali, tentu dengan sesi yang sama, yaitu mengajak teman-teman kita untuk membuktikan sembahan mereka ini siapa dan sembahan umat Islam ini siapa, gitu ya. Si kutuk versus sang yang maha mulia. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Sekali lagi mohon maaf ketika saya belum bisa debat, karena ini tiba-tiba aja muncul dalam pikiran saya. Ini harus ditangani dengan serius, ini harus dibahas dengan serius. Karena kemarin materi Kristen, apakah betul sahabat Kristen ini menyembah Yesus anak Maria atau menyembah Kristus palsu yang datang setelah Yesus. Dan alhasil sebulan lebih materi ini tidak terjawab. Tidak ada orang Kristen yang mampu menuntaskan itu. Semua yang datang, puluhan saudara Kristen debat, baik penghujat ataupun semua keteteran dan sanggup. Akhirnya sampai kepada ending, kita bahas hal materi penyembah terkutuk dan penyembah sang mulia. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Kepada yang telah mendukung, baik yang ada di channel Zulkifli Emabas atau yang ada di TikTok, terima kasih banyak. Kiranya Allah senantiasa melimpahkan rahmat, berkat kesehatan, usia yang panjang, dan dimudahkan oleh Allah setiap urusannya yang baik, dan juga diberikan kelancaran rezeki. Demikian dari saya, Bang Suma. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Dan juga terakhir, kepada yang memberikan saya gift, saya doakan kepada Allah dipanjangkan usianya, umurnya, dibahagiakan bersama dengan keluarga, diangkat penyakitnya. Begitu juga yang memberikan yang di YouTube stiker, ya. Ada beberapa teman yang rutin rajin memberikan stiker dukungan kepada Bang Suma, juga yang ada di TikTok. Terima kasih banyak. Insya Allah semua yang antum lakukan untuk Bang Suma menjadi amal jariah, menjadi pelengkap kesempurnaan amalan-amalan yang sahabat-sahabat lakukan, dan sebagai penggugur dosa-dosa yang mungkin kita pernah lakukan, yang sahabat pernah lakukan, entah itu sengaja ataupun tidak sengaja, yang antum lakukan dulu, sekarang maupun yang akan datang. Demikian, sekali lagi, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, Ya Habib Allah
kasih yang sudah mendoakan. Sampaikan ke Edis ya teman-teman, bikin PT sebanyak-banyaknya ya, supaya pesan ini sampai ke dia. Dengan cuman mute, jangan di mute, yang lain turunkan. Kok berlanjut kita? Padahal